ketika itu namanya puasa Asyura. Nanti terjadi di bulan Muharram. Dan itu puasanya kaum Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat kepada kita. Allah limpahkan kebahagiaan, karunia dan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan coba mengkaji sejarah yang disebut dengan surah. Jadi surah, kenapa disebut dengan surah dan mengapa itu menjadi bulan Muharram menjadi bulan sebutan bulan surah. Dan adakah tradisi-tradisi yang dilakukan di dalam bulan surah yang harus kita waspadai ataukah memang harus kita ikuti? Dan ini penting untuk kita pahami. Baik, sebelum kita sampai ke situ, sedikit kita ingin mempelajari sejarah tentang berhijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Yasrib atau lebih tepatnya Madinah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum sampai ke sana kita harus perhatikan terlebih dahulu. Jadi penamaan surah ini itu tidak bisa langsung kita tembak begitu saja atau kita pahami begitu saja. Perlu adanya pemahaman sejarah untuk memahami tentang kasus surah itu sendiri. Baik, saya mulai dari pertama, yaitu sejarah tentang hijrah. Sebelum hijrah, saya akan angkat dua permasalahan dulu. Yang pertama tentang Makkiyah, yang kedua tentang Madaniyah. Makkiyah, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah. Tapi apakah ayat-ayat yang turun di Mekah itu dikhususkan untuk orang-orang Mekah? Tidak. Tapi ayat-ayat ini juga berlaku untuk orang-orang yang di Madinah ataupun di luar dua tanah haram tersebut, baik Mekah ataupun Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Madaniyah. Madaniyah itu ayat-ayat Al-Quran yang turun, sebagian ulama mengatakan di Madinah. Apakah ayat-ayat ini untuk orang-orang Madinah? Tidak. Tapi untuk semua umat muslim, berlaku untuk semua umat muslim. Baik, apa kaitannya? Belum. Yang pertama yang harus kita pahami, ayat-ayat Makkiyah itu lebih tepatnya kata para ulama itu berkenaan tentang akidah. Jadi masalah qul huwallahu ahad itu turutnya di mana? Di mana turutnya? Di Mekah, karena kaitannya dengan akidah. Kemudian ayat-ayat Madaniyah itu lebih condong kepada ayat-ayat syariat. Turutnya di mana? Lebih banyak turunnya di Madinah. Kenapa? Orang-orang Madinah sudah mengenal Islam terlebih dahulu. Jadi sebelum Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Yasrib itu sudah mengenal Islam. Bahkan sudah ada yang masuk ke dalam Islam.
Meskipun tak banyak. Jadi ketika Nabi tahu mereka berita bahwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang sudah menunggu di perbatasan. Ada nama daerahnya Abwa. Di Abwa itu orang sudah menunggu kedatangan baginda Nabi dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib tadi. Kenapa kok ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah turutnya di Mekah? Karena permasalahan akidah ketika itu. Kebiasaan, kita ambil dulu 3 agama orang Arab. Yang pertama paganisme. Yang kedua Yahudi. Yang ketiga Nasrani. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ada 3 agama. Tapi agama yang pertama itu agama paganisme. Yang mereka sembah adalah hewan. Hewan-hewan yang kemudian mereka jadikan patung. Kemudian mereka buat tuh di sekeliling Ka'bah. Tapi ada keunikan. Kapan capek, mereka habis, mereka bongkar, mereka hancurkan itu patung, ntar bangun lagi tuh. Nah, namanya paganisme. Tapi kemudian untuk mensucikan hewan-hewan tersebut, mereka kemudian membuat yang disebut dengan sesajen. Jadi untuk mensucikan, dibuat makanan-makanan yang enak dan nikmat untuk kemudian mereka letakkan di dekat patung-patung mereka. Dan setiap kelompok punya patung masing-masing. Itu masa jahiliyah itu, tradisi jahiliyah itu ada namanya lomba pembuatan patung atau lomba pembuatan Tuhan. Nah, itu uniknya lomba pembuatan Tuhan. Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Musa naik ke atas untuk mengambil perintah syariat tentang agama, tentang akidah, tentang agama. Dari Allah Subhanahu wa taala naik ke atas. Tinggal Nabi Harun. Ketika Nabi Harun sendirian, apa kata mereka? Kami bosan dengan aktivitas yang seperti itu saja. Tak lama, sekitar 4 bulan kalau tak salah dalam sejarah itu, Nabi Musa berangkat pergi. 4 bulan kemudian Nabi Musa balik. Loh, kok berubah total? Yang tadinya menembah kepada Allah sudah berubah semua. Mereka buat patung dengan tangan mereka sendiri. Ketika ditanya apa alasannya, kami bosan, tak tahu menyembah apa. Sehingga kami buatlah patung. Jadi patung itu mereka buat sendiri. Tapi uniknya adalah patung yang mereka buat itu mereka hiasi dengan alat canggihnya alat mereka waktu itu yang bisa berbicara. Nah, itu uniknya. Sehingga orang-orang percaya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga orang-orang percaya ketika itu. Sehingga Nabi Musa turun, kemudian marah Nabi Musa kepada para pengikutnya ketika itu. Nabi Harun tetap setia pada pendiriannya. Karena Nabi Harun termasuk orang yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu juga kondisi di Arab ketika itu. Ada namanya lomba pembuatan patung. Dan patung itu mereka sembah. Dan patung itu mereka bangun di sekeliling Ka'bah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Apa tujuannya? 1. Ya Rabbal Baitil Atiq. Jadi mereka mengatakan kalimat ini adalah untuk wahai penjaga Ka'bah. Jadi Tuhan-Tuhan penjaga Ka'bah itulah patung-patung tadi. Yang mereka anggap patung-patung tadi. Kapan bosan mereka hancurkan, kemudian mereka bangun yang lebih bagus kembali. Setiap kabilah ketika itu, dari kabilah Quraisy membangun itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Nah, kalau kemudian kaum Yahudi dengan pemahaman Yahudinya, Nasrani dengan pemahaman Nasraninya. Sehingga pada masa Nabi Muhammad SAW itu sekian banyak hal yang harus dirubah oleh baginda Nabi. Yang pertama harus Nabi rubah adalah kejahiliahan kepada akidah. Artinya bahasa lain kesyirikan yang terjadi ketika itu. Makanya mohon maaf, Nabi melawan kesyirikan itu frontal. Kata Nabi tidak ada patung, tidak ada menyembah selain daripada Allah. Termasuk menyembah Ka'bah pun tidak. Saking frontalnya. Sehingga ketika Nabi frontal dengan keadaan itu, Nabi kemudian dimusuhi oleh kabilah-kabilah Quraisy. Termasuk Bani Adi. Kemudian dari golongan Bani Quraisy yang lain seperti Abu Lahab, Al-Hisam, Abu Lahab. Kemudian Abu siapa lagi? Abu Jahal, Al-Hisam, Al-Bukhari, Bukhairi, dan lain sebagainya.
Itu banyak musuhnya dari kabilah-kabilah yang lain. Termasuk ketika itu adalah kabilah yang tidak terkenal. Namanya Bani Adi. Nanti turunannya Adnan. Jauh ke atas tapi. Dari golongannya Umar bin Al-Khattab yang kelak menjadi seorang pemimpin yang terkenal. Namanya Umar bin Al-Khattab. Dimusuhi. Baginda Nabi dimusuhi. Kenapa Nabi dimusuhi? Karena merubah Tuhan orang. Nah, kejadian ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konteksnya di Mekah adalah pada konteks akidah. Sehingga ketika di Mekah yang mabuk yo silahkan. Yang tidak puasa yo ndak apa-apa. Karena puasa ketika itu bukan puasa Ramadan. Puasa ketika itu namanya puasa Asyura. Nanti terjadi di bulan Muharram. Dan itu puasanya kaum Yahudi. Dan kenapa Nabi berpuasa? Kata Nabi, aku lebih berhak atas Nabi Musa daripada Bani Israel, kata Nabi. Jadi mereka, salah satu tradisi Bani Israel adalah di tanggal Muharram, di bulan Muharram itu mereka berpuasa untuk syukuran atas kebahagiaan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu cerita sejarah. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Singkat cerita, kata Nabi, aku lebih berhak dari mereka untuk berpuasa. Nabi berpuasanya Asyura. Jadi sebelum kita berpuasa Ramadan, itu puasa kita adalah Asyura. Cuma ketika perintah Ramadan turun, dan perintah Ramadan itu tidak langsung diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak langsung wajib. Puasa pertama itu Asyura, kemudian dirubah turun perintah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah. Itu perintahnya begini modelnya. Yang pengen puasa silahkan. Yang tidak pengen puasa karena halangan, oke, tidak apa-apa. Boleh milih mau puasa atau membayar fidyah. Yang kedua, boleh tidak puasa asal untuk orang-orang yang sakit. Dan orang-orang yang punya uzur dan yang lain sebagainya. Karena banyak dari 1 menjadi 30. Kaget. Tidak langsung kemudian diwajibkan 30 langsung tanpa ada keringanan-keringanan yang diberikan. Setidaknya ada 3 tahapan. Puasa Ramadan itu diwajibkan. Nah, yang terakhir, kata Allah, kalian berpuasa. Yang tidak boleh berpuasa itu yang sakit dan dalam perjalanan. Yang sakit dan dalam perjalanan. Dan kalaupun mereka tak sanggup mengkodok, mereka harus bayar fidyah. Nah, begitu bahasa kewajiban di dalam Al-Quran. Dan itu perintahnya turun di Madinah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini sejarah. Kembali masa tadi. Asyura dalam tradisi Yahudi. Nasrani dengan gaya mereka. Baik, singkat cerita Bapak Ibu, kita coba mengkaji. Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Di Yasrib, di Madinah, itu ayat-ayat Al-Quran tentang hukum-hukum mulai bermunculan. Tentang riba, tidak langsung diharamkan. Ada tahap-tahapannya. Tentang zina, ada tahapan-tahapannya. Tentang khamar, ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung diharamkan. Kalau ketika itu langsung diharamkan, maka tak banyak orang yang mau memeluk itu mesti, Pak. Misal, Islam bilang, pokoknya zina haram. Oh, tidak ada tuh. Karena salah satu tradisi mereka perbudakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kaya boleh mau membeli perempuan sebanyak mungkin, silahkan. Itu tradisi. Dan yang kaya mesti begitu. Mereka bebas memilih perempuan manapun dari setiap orang-orang yang kastanya di bawah mereka. Mau pilih siapapun, mau yang cantik kayak yang nggak cantik. Yang kedua, masalah khamar. Kalau diharamkan khamar ketika itu, tidak ada yang mau masuk Islam. Karena itu sudah mendarah daging bagi mereka. Maka turun pelan-pelan. Memang berat, begitulah. Nah, begitulah yang terjadi ketika Islam masuk ke Nusantara. Ini kalimatnya harus digarisbawahi. Begitulah terjadi ketika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7.
Bukan 13, bukan 15, bukan 16, bukan 17, bukan 18. Islam mulai ada di Nusantara itu pada abad ke-7. Ekspedisi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Termasuk salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Dengan para tabi'in dan tabi'in. Singkat cerita, ketika Islam mulai, dari mana jalurnya? Timur. Sebelum jalurnya Aceh. Tapi lewat timur dulu. Sebelum jalurnya Persia dan Mesir, ada jalur lain dulu. Jalur timur. Jalur timur ini itu dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat Arab. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Sejarah mengatakan demikian. Singkat cerita, jalur perdagangan. Sudah masuk tuh. Orang-orang, makanya begini modelnya. Di dalam Al-Quran itu orang Arab hobi berdagang. Jadi sekali keluar tuh 6 bulan. Baru balik. Sehingga karena lama mereka berdagang, mereka menikah di tempat yang mereka berdagang itu. Sampailah ke Ambon, Maluku, Ternate. Itu adalah bagian daripada tempat masuknya orang-orang Arab, pedagang Arab ke tanah Nusantara. Dan mereka beranak pinak di situ. Dan itu dalam catatan sejarah itu dikatakan pada abad ke-7 sudah mulai terdengar. Meskipun belum tersebar secara resmi. Pada abad ke-13 ke atas barulah kemudian Islam dikenal di Nusantara dalam wacana formal. Pada abad ke-17 barulah dikenal dengan, 15 barulah dikenal dengan Islam secara utuh di negeri Indonesia. Atau Nusantara yang disebut ketika itu dengan Jawi. Bukan Kerbau, tapi Jawi. Jawi itu adalah Nusantara. Sampai di sini paham? Bukan Jawi, Pak. Jawi itu bukan kerbau. Tapi Jawi itu Melayu. Artinya adalah Nusantara. Nusantara ketika itu sekarang disebut dengan Asia Tenggara. Bagian negaranya ada Malaysia, Brunei, Thailand, termasuk Indonesia. Kemudian mana lagi? Pokoknya Asia Tenggara lah. Kalau tak tahu tengok petan deh. Saya pun lupa. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Makanya ada salah satu peninggalannya di Barus. Dulu tidak dikenal orang. Baru-baru ini orang kenal. Ada Barus itu. Bahasa Barus itu sudah lama. Sudah lama sekali. Pada abad ke-13 itu pada abad ke-13 itu sudah terdengar bahasa Barus. Tapi orang tidak tahu Barus itu apa. Termasuk orang Sumatera tidak ada yang tahu Barus itu apa. Sekarang sudah mulai banyak orang-orang berdatangan ke Barus. Tahu mereka. Sebagian sejarah mengatakan itu peninggalan tabi'in, tapi bukan tabi'in dan bukan sahabat. Yang jelas itu bukan tabi'in, bukan sahabat, tapi bisa jadi dalam kategori tabi'in. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu, ini sejarah. Nah, apa yang mau kita angkat? Yang mau kita angkat dari cerita Muharram ini adalah ketika Islam disebarkan di Nusantara, itu kemudian dikepalai oleh kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha yang oleh para pemangku-pemangku agama yang datang dari Persia itu ikut berkecimpung dalam kerajaan-kerajaan tadi. Sehingga untuk menyebarkan Islam ke dalam Nusantara terkhusus Jawa itu sulitnya bukan main. Maka menggunakan metode yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak semerta-merta langsung mengharamkan, tidak semerta-merta kemudian mengatakan ini salah dan ini betul, tidak. Maka masuklah ke dalam aluran budaya untuk kemudian dimasukkan unsur-unsur nilai agama secara perlahan. Yang Bapak Ibu kenal dengan sejarah Wali Songo. Sejarah Wali Songo itu tidak satu. Dia Wali Songo itu banyak. Wali Songo tahap pertama, Wali Songo tahap kedua, saya kalau tak salah ada 5 tahapan Wali Songo. Kalau tidak 5 berarti 3. Bukan Wali Songo dengan yang sekarang ini kita kenal. Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang. Bukan, sebelum itu sudah ada. Sudah ada sunan-sunan yang lain. Artinya Islam sudah masuk lama. Untuk merubah pola pikir itu, ada tradisi-tradisi yang memang tradisi-tradisi itu dahulunya itu kemudian keluar daripada jalur syariat, keluar daripada jalur agama, yang disebut oleh sebagian orang Jawa disebut dengan surah.
ada yang disebut dengan Suro. Apa itu? Hari kesialan. Jadi di Jawa itu ada pemahaman yang memahami, tidak semuanya. Sekarang sudah mulai terbuka, tapi tidak semuanya. Sudah mulai terbuka. Dulu mereka memahami bulan Muharram itu bulan sial. Sehingga nanti ada mitos. Setidaknya ada 7 mitos. Setidaknya ada 7 mitos yang terjadi di bulan Muharram itu. Nih, saya sebutin. Mitos pertama, itu orang-orang menganggap bulan Muharram itu bulan sial. Artinya di dalam bulan Muharram itu banyak bulan-bulan perbuatan-perbuatan yang kemudian dianggap sial atau mendatangkan kesialan. Nah, ini bahasanya sialnya jangan terlalu ditekankan ya. Jadi dianggap apa masalahnya? Satu, dilarang karena ada unsur kesialan, takut terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan, sehingga kemudian mereka mengatakan dilaranglah orang-orang keluar rumah di bulan Muharram. Tak boleh sering-sering keluar rumah, terutama bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Mau berhajat, mau apapun itu dilarang untuk keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berbicara dan berbisik-bisik. Tapi ini sudah tak nampak lagi. Tapi kalau larangan keluar rumah di bulan Muharram, oh jangan salah. Dulu kita masih mengenal itu di Sumatera juga begitu, pernah ada. Apa kata keluarga itu? Nah, ini bulan Muharram nih. Jangan ada yang keluar-keluar rumah. Jangan main sampai tengah malam. Nanti kecelakaan, ini dan lain sebagainya. Saya bilang, begitukah? Waktu itu di awak tak mengerti kan? Ya iyain aja lah. Tapi ternyata itu bagian daripada mitos. Nah, nanti kita gaji Bapak Ibu. Tidak boleh mengadakan pesta ataupun hajatan. Nah, ini juga. Nah, ini Bapak Ibu boleh cek nanti. Ini akan melihat tanggal-tanggal baik. Kalau orang zaman dulu itu pengen nikahin anak, tengok tanggal tuh. Wah, ini tanggal 12 nih. Ah, ini baik nih. Oh, tak usah tanggal 12 sih, tanggal 13. Oh, itu tanggal sial tuh. Ha, ini dia. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Mereka tak mau melakukan aktivitas hajatan atau nikah atau akad nikah di bulan Muharram. Alasannya adalah sial. Nanti tak akan mendapatkan keturunan yang baik. Persis seperti model jahiliyah ala zaman dulu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi begini. Ketika ada satu kampung atau satu tempat yang belum mengenal Islam, maka mereka tidak bisa diazab. Misal di Riau ini ada salah satu daerah yang belum pernah sama sekali mengenal Islam. Maka orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan cepat-cepat masuk neraka, tidak bisa. Hatta ba'atha rasulah, kata Allah. Kecuali kalau Nabi sudah diutus di sana atau mereka sudah mengenal Islam, tapi kemudian mereka tidak mau menjalankan, baru boleh diazab. Artinya ketika itu orang belum mengenal Islam. Maka ketika orang yang belum mengenal Islam, mereka akan dihukumi dengan fitrah kemanusiaan. Fitrahnya manusia itu baik. Kalau dia berkelakuan baik, maka dihakimi sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, banyak kelompok yang belum pernah mengenal Islam. Di Jawa itu banyak yang nggak pernah mendengar Islam, itu banyak waktu itu. Maka muncullah ulama-ulama Persia, dan itu ulama-ulama Persia itu ulama-ulama yang diusir. Dari mana? Dari kerajaan Turki Utsmani ketika runtuhnya Turki Utsmani. Sampai ke Mesir, sampai ke Persia, kemudian mereka berkelana sampailah ke Nusantara untuk kemudian menyebarkan Islam. Masih banyak ketika itu yang tidak mengenal Islam. Dan agama yang terkenal ketika itu cuma 2. Agama Hindu dan agama Buddha. Penuh dengan tradisi, penuh dengan mistis ketika itu. Sehingga tidak bisa kita salahkan ketika itu orang-orang yang masuk ke dalam Islam, terkhususnya di belahan Jawa, bisa disebut dengan Islam kejawen. Atau bahasa lainnya Islam abangan.
Jadi tidak mengerti secara prinsip nilai keislaman. Mereka belum mengerti nilai-nilai. Sehingga kata para ulama ketika itu yang penting mereka masuk Islam dulu. Yang penting masuk Islam dulu. Masalah nanti mereka mengerti ntar dulu deh. Masalah mereka sholat ntar dulu. Makanya masuklah dalam tradisi-tradisi budaya ketika itu. Salah satunya adalah wayang kulit. Masih tahu ya Bapak Ibu ya? Ini sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Di situ Bapak Ibu ada tradisi-tradisi. Yang salah satu tradisinya itu terjadi di bulan Muharram. Yang ketika itu saat ini kita kenal dengan Grebek Surah. Dan tradisi-tradisi ini Bapak Ibu itu diisi dengan kemistisan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu mistisnya tinggi. Meskipun ada juga yang melakukan perayaan Muharram itu tidak dengan unsur mistis, ada. Yang cuma dengan pengajian memperingati tahun baru Islam ada. Dan nanti kita sampaikan mengapa peringatan tahun baru Islam itu akhir-akhir ini mulai bermunculan dan mulai nampak. Kalau dulu tak ada Pak. Yang paling kental melakukan peringatan tahun baru Islam itu cuma di Jawa. Dengan yang dikenal dengan tahun baruan atau disebut dengan Grebek Surah atau Surah dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan Muharraman. Nah, tahu Pak ya? Muharraman. Dan itu yang dipahami oleh masyarakat Sumatera yang dikenal dengan Muharraman. Nah, ini penting untuk kita pahami sejarah. Nah, kembali dulu. Mengapa para ulama kemudian membolehkan peringatan tahun baru Islam? Mengapa? Ada alasan, ada. Dan penting untuk saat ini. Untuk menyaingi tradisi budaya barat yang selalu memperingati tahun baru Masehi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Dan ini tujuannya apa? Yang tadi otaknya dicuci untuk peringatan tahun baru Masehi, dimunculkanlah peringatan tahun baru Islam. Tujuannya apa? Agar orang-orang tidak mengikuti secara utuh budaya-budaya barat. Bapak Ibu boleh cek setiap tahun baru Masehi. Besok nih tahun 2025. Tengok besok. Apa yang mereka lakukan? Itu hotel-hotel penuh. Siapa yang memenuhi hotel-hotel itu? Anak muda. Sudah nikah atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Ngapain mereka di situ? Nah, itu yang kita tidak tahu itu Bapak Ibu. Nak dipastikan susah juga. Makanya kita perlu namanya hotel-hotel syariah. Tapi bayangkan, ketika peringatan tahun baru Islam, berapa banyak nilai rupiah yang bertebaran tanpa ada manfaatnya sama sekali. Laki-laki perempuan berboncengan menunggu, ini kegilaan yang terjadi. Menunggu apa namanya? Mercon, kembang api. Jadi kita coba saking, kalau menurut saya itu memang kurang tepat itu. Jadi kita disuruh menunggu pergantian tahun melihat kembang api. Ya Rab, habis waktu kita berjam-jam cuma melihat kembang api. Setelah selesai kembang api baliklah ke rumah masing-masing. Mana perbuatan yang bermanfaat di situ? Tak ada. Yang terjadi adalah dosa dan maksiat. Oleh para ulama perlu adanya meningkatkan kembali peringatan tahun baru Islam. Dengan gaya apa? Islami. Pengajian-pengajian, kemudian tradisi-tradisi yang tidak keluar daripada syariat Islam. Tapi kalau tradisinya keluar daripada syariat Islam seperti Grebek Surah yang ada unsur mistisnya, tidak boleh. Karena kita bermain dengan jin dan setan. Dan itu saya 18 tahun, hampir 18 tahun tinggal di Jawa. Di Ponorogo, kemudian di Banyuwangi, kemudian di Yogyakarta. Jadi sedikit pernah mengikuti, hampir setiap tahun itu kita melihat bagaimana Grebek Surah itu dilakukan. Ada yang pakai reog Ponorogo dan ada kuda lumping dan tidak biasa dengan menggunakan unsur-unsur yang lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini tradisi. Makanya Islam tidak mengenal yang disebut dengan surah. Islam tak mengenal. Yang dikenal oleh Islam adalah Muharram.
Muharram. Tidak ada, Islam tak mengenal surah. Islam mengenalnya Muharram. Dan Muharram itu kata Allah di dalam Al-Quran masuk dalam salah satu di antara 4 bulan-bulan haram. 4 bulan-bulan haram. Ada satu Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Muharram. Satu lagi bulan apa Pak? Rajab. Bulan terjepit namanya. Berapa itu Pak? 1 tahun ada berapa? Ada 4 bulan Muharram. Kata Nabi, di dalam Islam pemahaman bulan Muharram itu berpaham terbalik dengan mistis yang tadi. Berpaham terbalik dengan mitos tadi. Yang pertama di dalam Islam, bulan Muharram bukan bulan sial. Allah sebutkan bahwa bulan Muharram itu disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena pada bulan itu kata para ulama, dilarang orang-orang melakukan pembunuhan. Meskipun di bulan yang lain juga begitu. Tetapi dititik beratkan pada bulan itu karena disandarkan kepada Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu kemuliaan bulan Muharram. Dan di bulan Muharram kata para ulama ada sedikit, paling tidak ada 14 peristiwa kejadian yang memang kejadian itu terjadi di bulan Muharram. Termasuklah salah satunya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Ahlul Kufah kepada keluarga Ahlul Bait baginda Nabi Muhammad SAW. Apa peristiwa itu? Yang diperingati oleh kaum Syiah sebagai tragedi Karbala, dan puasa Asyuranya Syiah berbeda sebagai peringatan terhadap Karbala, anak daripada Ali bin Abi Thalib, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan Karbala. Itu tradisi, ya. Sampai saat ini, besok lihat. Kalau Bapak Ibu punya live streaming Iran. Buka. Itu mereka akan lakukan tradisi Karbala di tanggal 10 Muharram. Karena pada tanggal itu Hussein dibunuh. Dan mereka akan gunakan pisau dan barang-barang senjata tajam untuk melukai badan mereka. Tujuannya adalah agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain. Dan itu pengkhianatan yang mereka lakukan sendiri oleh Ahlul Kufah yang ketika itu namanya Kufah yang sekarang disebut dengan Irak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu sejarah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurainya? Bagaimana cara kita kemudian menanggulanginya? Yang pertama yang harus kita tanggulangi, yang harus kita pahami bahwa kita merubah persepsi masyarakat bahwa bulan Muharram itu bulan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram itu masuk dalam kategori salah satu dari 4 bulan yang haram. Yang ketiga, bulan Muharram disandarkan kepada Allah. Yang keempat, bulan Muharram bukan bulan sial. Dan yang kelima, bulan Muharram itu bulan yang paling mulia di antara sekian banyak bulan karena memang disandarkan kepada Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi mitos-mitos yang terjadi pada bulan Muharram itu yang kemudian tidak boleh diangkat atau tidak boleh dipahami dan tidak boleh diyakini. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini penting Bapak Ibu. Kenapa ini kemudian kita angkat? Biar tahu Pak, ini sejarah. Banyak orang yang memperingati Muharram betul. Tapi pertanyaannya, tahu enggak sejarah surah itu? Itu yang harus kita pahami. Karena salah satu dulu penanggalan Jawa itu ada kaitannya dengan penanggalan Muharram. Karena untuk menemukan titik temu antara penanggalan Jawa dengan penanggalan Muharram itu pada tanggal itu. 1 Muharram itu. Sehingga mohon maaf ada unsur kejawaan iya bagi orang Jawa. Makanya mohon maaf bahasa Legi, Wage, dan lain sebagainya itu adalah penanggalan Jawa yang kemudian sebagian orang kemudian mengadopsi ke dalam pemahaman bulan Muharram yang memang bulan yang tidak boleh melakukan aktivitas apapun karena dianggap tidak benar. Nah, kembali kepada masalah Nabi hijrah tadi. Dari Mekah Nabi hijrah ke Yasrib. Di Yasrib itu kemudian Nabi merubah dari nama menjadi Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Artinya itu diambil dari dalam bahasa Arab, bahasanya mudun.
atau Madana atau Madinah. Artinya apa? Peradaban. Yang kelak dikenal sebagai Madinatul Munawwarah, yang kelak dikenal sebagai negeri sejahtera yang disebut dengan masyarakat madani. Penuh dengan apa? Kewibawaan, penuh dengan apa? Akhlak, akidah yang baik, sunnah yang dijalankan, hukum-hukum yang teratur pada masa itu. Sehingga Bapak Ibu, oleh kerajaan-kerajaan ketika Nabi mengirim surat kepada mereka, tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Bingung mau disandarkan kemana? Muncullah kemudian ide daripada sahabat Nabi untuk memunculkan penanggalan dalam dalam Islam. Disebutlah Hijriyah, disandarkan kepada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib, meskipun bukan di bulan Muharram, tetapi sandaran tahunnya itu disandarkan kepada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib yang kelak disebut dengan Hijriyah. Maka kalau Bapak Ibu ragu, ini tahun kedua Hijriyah. Itu maksudnya tahun kedua ke hijrahnya Nabi ke Madinah atau ke Yasrib. Atau tahun kedua sebelum Hijriyah. Berarti sebelum Nabi hijrah. Dan cara hitungannya berbeda. Hitungan Masehi dengan Hijriyah berbeda. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Itu pentingnya kita memahami sejarah. Dan satu hal, setelah kita cari tahu, ternyata Nabi hijrah itu bukan di bulan Muharram. Kalau saya tak salah, itu Nabi hijrah di bulan Rajab. Kalau saya tak salah, itu Nabi hijrah di bulan Rajab. Tapi pemahaman saat ini yang muncul adalah itu di bulan Muharram. Tapi sebenarnya itu debatable daripada ulama. Ada yang mengatakan hijrahnya Nabi di bulan itu, kemudian ada yang mengatakan tidak. Nah baik, kembali ke masalah tadi. Sudah paham ya Bapak Ibu penanggalan Islam ya? Itulah kenapa kemudian saat ini kita mulai. Tetapi ada yang kemudian harus kita pahami. Mengapa kok orang tabu dengan penanggalan Islam? Nah, ini penting untuk dipahami. Mengapa orang kemudian tabu dengan penanggalan Islam? Anakmu nikah kapan? Bulan Masehi. Tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi orang tak tahu kalau dalam bulan Islamnya tanggal berapa. Asik tak pikir sih. Orang tak tahu. Apa alasannya? Ada kaitannya. Sama dengan model kenapa orang banyak memperingati tahun baru Masehi, tapi orang tak ada yang memperingati tahun baru Islam. Kenapa? Kita dijauhkan dari nilai-nilai agama. Jadi semenjak runtuhnya Turki Utsmani, itu pola pikir umat Islam dirubah total. Harus dicuci secuci-cucinya Bapak Ibu. Apa tujuannya? Agar kita tidak kembali kepada nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah kita hampir anak-anak zaman sekarang, boleh Bapak Ibu tanya, baik dia sekolah di pesantren ataupun sekolahnya di MTS, MAN, tidak usah umum lagi, yang pesantren saja. Coba tanya, hafal tidak mereka penanggalan Islam itu? Rata-rata tidak hafal. Tanggal berapa sekarang bulan Rajabnya? Buka Google Setelah dibuka Google, oh tanggal sekian. Coba bayangkan. Kita tidak hafal. Yang kita hafal adalah bulan. Kita nunggu tahun baru Islam. Tapi kita tak pernah nunggu. Kita nunggu tahun baru Masehi. Tapi kita tak pernah nunggu tahun baru Islam. Cara orang-orang Barat merubah pola pikir orang-orang Muslim untuk merubah. Dan itu Bapak Ibu yang terjadi. Apa itu maksudnya? Ketika kaitannya dengan permasalahan tradisi budaya, disitulah kemudian permainannya orang-orang Eropa untuk menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Unsur budaya adalah unsur yang pertama yang mereka pegang agar kita jauh dari nilai Islam yang sesungguhnya. Suatu ketika, seorang murid daripada Sunan Kalijaga pernah bertanya. Dia murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini merampok rumah orang kaya, kemudian hartanya dibagikan kepada orang yang tak mampu. Diajak muridnya,
Ketika muridnya diajak merampok, hasil rampokan tadi diberikanlah kepada orang-orang yang tak mampu. Bertanya muridnya, apakah betul Islam mengajarkan begini? Kata Sunan Kalijaga, tidak. Tidak begitu. Tapi kemudian Sunan Kalijaga tidak mau mengatakan, tidak mau mematahkan. Kata Sunan Kalijaga, kelak akan muncul kelompok-kelompok yang akan melakukan pemurnian terhadap itu. Sama halnya dengan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu. Seperti, mohon maaf, tradisi-tradisi sesajenan itu Islam tidak pernah mengenal. Tradisi menyembah patung Islam tak pernah mengenal. Tradisi menyembah laut atau memberikan sesajen kepada laut itu Islam tak pernah mengenal. Tradisi memberikan sesajen kepada pohon biar penunggu pohon itu memberikan keselamatan. Tak pernah, Islam tak pernah dengar, tak pernah kenal. Karena bagi Islam itu musyrik. Oleh Imam Az-Zahabi disebut dengan itu kesyirikan yang besar, yang nyata. Tapi kemudian mengapa ketika zaman dahulu orang masuk ke dalam nilai-nilai ini untuk mengenalkan Islam? Tidak langsung mereka haramkan. Karena kaitannya adalah penolakan terhadap Islam. Sehingga kata Sunan Kalijaga, kelak akan muncul kelompok-kelompok yang akan melakukan pemurnian. Sampailah saat ini ada yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama, ada yang dikenal dengan Muhammadiyah, ada yang dikenal dengan Perti, ada yang dikenal dengan MTA dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan pemurnian pemahaman tentang agama kepada masyarakat-masyarakat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Berat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tradisi. Tradisi itu boleh dalam Islam sejauh tidak keluar daripada syariat. Sejauh tidak keluar daripada jalur-jalur agama yang sesungguhnya. Itu diperbolehkan. Maka Muhammadiyah memahami Maulid Nabi itu bukan sebatas, bukan pemahaman kepada syariat. Tapi Muhammadiyah memahami Maulid Nabi itu sebagai sebuah tradisi, budaya. Sehingga Muhammadiyah tidak mengharamkan. Tapi mereka tidak mengikuti. Mereka tidak menjalankan. Tapi mereka tidak mengharamkan. Artinya dianggap sebagai tradisi. Kalau tradisi tidak keluar daripada jalur syariat Islam, maka diperbolehkan. Seperti wayang kulit. Itu oleh sebagian para ulama diperbolehkan. Bapak Ibu, ada satu tradisi di Jawa itu. Kami dulu pernah melakukan penelitian pada tradisi ini. Ada yang disebut dengan kenduri. Tahu ya Bapak Ibu kenduri ya? Kalau kita namanya apa? Kenduri itu syukuran. Kenduri lah, sama lah bahasa kampungnya kenduri itu. Kenduri. Jadi Bapak Ibu, itu kalau mereka menyediakan makanan, ketika mereka menyediakan makanan itu dalam nampan. Tahu nampannya Bapak Ibu? Nampan, apa namanya sih? Ya itulah pokoknya. Talam. Dalam talam itu makanan itu disusun. Dan penyusunan makanan oleh orang Jawa itu tidak seperti nyusun makan asal susunnya, tidak. Tapi penyusunannya itu ada filosofinya. Makanan yang kering, kemudian makanan yang basah, itu tidak boleh kering sama kering didempetin, tidak boleh. Dan itu ada unsur, saya agak lupa nih. Tetapi paling tidak itu saya tahu dulu. Begitu juga nanti ada kaitannya dengan tumpeng. Dan itu ada filosofinya. Dan filosofi itu diambil dari dua. Satu rukun iman, satunya lagi rukun Islam. Itu dulu. Kalau sekarang, wallahu a'lam bissawab. Artinya Bapak Ibu, ketika itu, kenapa Islam muncul? Untuk memberantas yang disebut dengan tradisi jahiliyah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Setidaknya tradisi jahiliyah itu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan zaman dahulu itu nampak senampak-nampaknya. Tidak hanya pada aspek penyembahan patung, pohon, matahari, laut, banyak tradisi jahiliyah. Karena apa? Memang belum mengerti. Setelah datang para ulama-ulama tadi, termasuklah salah satunya ulama-ulama yang datang ke Sumatera, memberikan pengertian-pengertian keagamaan. Syekh Abdul Wahab Rakan misalkan. Kemudian Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari misalkan. Syekh Abdurrahman Lutfi misalkan. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani misalkan. Itu nama-nama para ulama Nusantara yang saya sebutkan yang punya pengaruh besar
dalam merubah pola pikir masyarakat yang dulunya tradisional, artinya masih mengadopsi pemahaman-pemahaman yang dulu disebut dengan jahiliyah, kemudian peran mereka untuk mengenalkan Islam. Hari ini Bapak Ibu, tugas kita cuma satu. Bagaimana kita bisa istiqamah dengan keislaman kita saat ini. Nah, tahun baru Islam itu bertujuan untuk apa? Kalau kita memperingatinya, agar kita bisa lebih baik. Kalau kita tahun depan kita peringati tiap tahun, tapi tidak semakin baik, justru semakin menurun, berarti tak perlu kita memperingati tahun baru Islam. Wa may yuhajir min baitihi, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, kelak kalau kalian ingin berhijrah, keluar dia dari rumah bertujuan hijrah kepada Allah untuk lebih baik. Tujuan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk lebih baik. Sehingga betul, di Mekah mereka tidak dapat pengikut, di Madinah semua orang mengikut Nabi. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Nah, kemudian kata Allah, summa yudrikul maut. Kemudian di tengah perjalanan sedang berhijrah dia kepada Allah, meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Artinya, nilai suci niat hijrah yang baik tadi Allah pandang sebagai pahala. Dalam hadis Nabi dikatakan faqad dakhalal jannah. Dia sudah masuk ke dalam surga. Artinya Bapak Ibu, peringatan tahun baru Islam itu sebenarnya spirit baru bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memperingati tahun baru Islam. Kenapa? Hari ini kita perlu memperbarui semangat Islam. Karena tujuan kaum-kaum orientalis itu cuma satu, menjauhkan kita daripada identitas Islam. Dia tak pengen kita tuh mengenal identitas kita sebagai seorang muslim. Dia pengen orang-orang muslim itu tidak bangga dengan keislaman mereka. Sampai sini paham? Maka kita butuh semangat baru, juang baru. Kita butuh nilai-nilai yang baru dalam Islam. Agar kita tahu betapa pentingnya, betapa kuatnya, betapa gigihnya mereka dulu memperjuangkan Islam. Kalau begini-begini aja sampai kapan? Kiamat tetap bakal datang. Kalau kita tak mau memperbarui diri kita, ya kita akan termakan masa dengan kejahiliahan modern. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi yang kita takutkan adalah munculnya generasi-generasi yang tidak mengenal Islam. Generasi-generasi yang tidak mengenal apa itu bulan Muharram. Jangankan bulan Muharram. Mungkin Al-Quran tak kenal. Mungkin sahabat Nabi tak kenal. Kita boleh cek, anak-anak yang sekarang boleh cek. Generasi-generasi yang sekarang. Coba tanya. Seberapa banyak? Tidak usah, kita ambil yang MTS misalkan. Ada enggak mereka yang kenal dengan berapa banyak sahabat Nabi yang mereka kenal? Dari sekian ratus sahabat Nabi, berapa jumlah sahabat Nabi yang mereka kenal? Oh, belum tentu mereka kenal. Paling yang mereka kenal yang sering disebut khulafaur rasyidin, itu saja paling. Itu mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini anak muda masih ada yang tidak bisa, yang tidak hafal Al-Fatihah. Itu nyata apa tak nyata? Nyata itu Bapak Ibu. Karena saya tahu itulah makanya saya sampaikan. Mereka tak kenal, tak hafal Al-Fatihah, tak bisa membaca Al-Fatihah. Dan itu bukan keterlaluan. Sungguh sangat keterlaluan Bapak Ibu. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Maka kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul orang-orang tidak mengenal Islam kecuali cuma nama Islam itu sendiri. Dan orang tidak akan mengenal Al-Quran kecuali memang tulisan-tulisannya aja yang tertinggal. Jadi Al-Quran itu tidak dikenal, Islam itu tidak dikenal. Hanya saja banyak pengikutnya. Islam ada tapi Islam KTP. Bahasa lainnya Islam abangan. Islam-Islaman. Nah, disebutlah itu oleh para ulama sebagai, kata Buya Hamka, jahiliyah modern. Apa maksudnya jahiliyah modern? Berilmu tapi tidak mengerti keilmuannya. Tahu Bapak Ibu ya? Orang baca Quran, tahu dia baca Quran tapi dia tak tahu ilmu Al-Quran itu. Itu sama tuh Pak. Paling tidaklah.
Jadi jangan salah, nanti kelak di akhir zaman kita akan ketemu dengan golongan-golongan seperti ini. Orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai keislaman. Termasuk masalah muharaman. Orang tidak akan tahu, yang penting muharaman. Namanya muharam, dan mereka nggak tahu muharaman itu apa. Yang mereka tahu muharam itu tahun baru Islam gitu saja paling. Tapi mereka nggak tahu apa urutannya, nomor berapa dia. Dan ini yang kemudian kita takutkan. Kelak generasi kita nggak akan mengenal itu. Sehingga kita butuh semangat baru. Nah, di tahun baru Islam ini, jaddidu niyatakum, kata dia. Kata guru saya, perbaiki niatmu. Semangatmu ditimbulkan. Baik ibadahnya atau kemudian perkataannya. Yang paling baik bagi kita saat ini bagaimana mengatakan kebenaran. Kita munculkan dalam diri kita itu semangat yang baru. Sebagai salah satu semangat untuk menimbulkan, untuk mempertemukan, untuk mengangkat kembali nilai-nilai Islam yang sudah hilang, kemudian kita punya peran untuk kemudian mengangkat kembali.